تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Alhamdulillah ikhwan sekalian, teman-teman sekalian, pada kesempatan yang baik ini kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Al-Fiqhul Muyassar atau pembacaan kitab Al-Fiqhul Muyassar. Kita alhamdulillah masih berada pada bab yang ke berapa ini? Bab yang ke Al-Babus Sabi' ya, bab yang ke-7, yaitu fil ghusli, tentang mandi. Kita akan lanjutkan, yaitu sudah pada pembahasan yang al-mas'alatus tsaniyah, permasalahan yang kedua, yaitu fi sifatil ghusli wa kaifiyatihi, yaitu sifat-sifat mandi, wa kaifiyatihi, dan tata cara mandi. Kalau pada pertemuan yang sebelumnya ikhwan sekalian, kita sudah bahas terkait hal-hal yang mewajibkan seseorang untuk mandi. Kalau tidak salah ada sekitar berapa? Ada sekitar 5 ya, yang mewajibkan seseorang untuk mandi. Kita ulangi dulu. Yang pertama yang mewajibkan seorang untuk mandi adalah khurujul mani min makhrajihi, yaitu keluarnya air mani dari tempat keluarnya. Kemudian yang kedua adalah tagyibu khasyafatad dzakar kulluha aw qadariha fil farji, yaitu maksudnya kemaluan laki-laki kulluha, baik sebagian, aw qadariha, atau baik seluruhnya, aw qadariha, atau sebagian, fil farji, pada kemaluan istrinya atau kemaluan wanita. Kemudian yang ketiga yang mewajibkan seorang mandi adalah islamul kafir walau murtad, yaitu masuk Islamnya orang kafir walaupun dia dalam keadaan murtad. Kemudian yang keempat, inqita'u damul haidi wan nifas, selesainya seorang wanita dari masa haid dan masa nifas, wajib mandi. Kemudian yang kelima al-maut, yaitu kematian, jenazah, kalau kita sudah mati. Kalau yang 4 tadi kita yang mandi, kalau yang kelima kita yang dimandikan, yaitu ketika kita sudah mati kita wajib untuk dimandikan. Nah baik teman-teman sekalian, itu tadi 5 hal yang mewajibkan seorang untuk mandi. Sekarang kita akan bahas sifatul ghusli wa kaifiyatihi, sifat-sifat mandi dan tata cara mandinya. Jadi tata cara mandinya itu seperti apa? Maka kemudian di sini dijelaskan ikhwan sekalian, lil ghusli minal janabati, adapun mandi dari janabah itu kaifiyatani, ada 2 caranya. Kaifiyatu istihbabin, yang pertama adalah tata cara yang dimustahabkan, tata cara mandi yang disunnahkan. Ini yang pertama. Kemudian ikhwan sekalian yang kedua adalah wa kaifiyatun ijza'in, yaitu tata cara mandi yang ijza', yang mencukupi. Maksudnya kalau dia sudah lakukan ini sudah sah dari mandi junubnya. Amma kaifiyatul istihbabin, adapun tata cara mandi yang diistihbabkan, yang disunahkan, ini yang pertama yang dibahas, yaitu fahiyah, yaitu tata cara mandinya, ayag sila yadaihi, yaitu membasuh dari kedua tangan, dimulai dari ini. Inilah tata cara mandinya. Kemudian tsumma yaghsilu farjahu, kemudian dia membasuh dari kemaluannya, wa ma asabahu minal aza, dan membasuh segala kotoran yang terdapat pada kemaluannya tersebut. Sudah 3 ya, membasuh kedua tangan, membasuh kemaluan, dan membasuh daripada segala kotoran yang ada pada kemaluan. Kemudian yang keempat adalah summa yatawadda wudu alis salat, baru setelah itu dia berwudu sebagaimana wudunya orang yang akan melaksanakan salat. Tsumma ya'khudhu biyadihi ma'an, kemudian dia mengambil dengan tangannya ma'an, air, fa yukhallil, kemudian dia yukhallilu bihi, air tadi yukhallilu bihi diremaskan atau diselang-seling, sya'ra rasi, pada rambut yang ada di atas kepalanya. Mudkhalan, dengan cara asabihi, yaitu dia memasukkan jari jemarinya, fi usuli sya'ri, pada akar-akar rambutnya. Jadi usul itu akar, sya'ri rambut, hatta sampai yarwi basyaratahu, yaitu yarwi membasahi basyaratahu, kulit kepalanya. Thumma yahussu ala ra'sihi salasa hasayatin, setelah itu baru kemudian dia, yaitu yahussu ala ra'si salasata hasayatin, yaitu dia
yahussu, dia mengambil air sepenuh kedua telapak tangannya, ala ra'sihi, kemudian dia guyurkan di atas kepalanya, salasah hasayatin, dengan 3 kali basuhan atau 3 kali ciduhkan. Summa yufidul ma ala sa'iri badan, baru setelah itu dia mencuci seluruh anggota badannya. Al hadis wa Aisyah al muttafaq alaih, berdasarkan hadis Aisyah yang datang secara muttafaq kepada beliau radhiyallahu anha. Maka teman-teman sekalian, kita ulangi, ada berapa tadi? Kita hitung tata cara dari mandi janabah yang dimustahabkan, yang disunahkan. Yang pertama, membasuh tangan. Yang kedua, membasuh dari kemaluan, yaksil farj. Kemudian yang ketiga, wa ma asabahu minal azam, membasuh segala kotoran yang ada pada kemaluan. Yang keempat, summa yatawadda wudu'a lis-salat, yaitu kemudian dia berwudu sebagaimana wuduhnya orang akan melaksanakan salat. Yang kelima, thumma ya'khuz bi yadihi fa yukhallil bi sya'ri ra'sihi mudkhalan asaba fi usuli sya'ri hatta yarwi basyaratahu, yaitu dia mengambil air, dia menyelang-nyeling rambutnya, rambut yang ada di kepalanya, mudkhalan dengan cara asabahu fi usuli sya'ri hatta yarwi basyaratahu, yaitu dengan cara dia memasukkan jari jemarinya fi usuli sya'ri, ke akar rambutnya, hatta yarwi basyaratahu, sampai membasahi daripada kulit kepalanya. Kemudian yang keenam, summa yahussu ala ra'si salas hasayatin, kemudian dia mencidukkan air sepenuh daripada kedua telapak tangannya, ala ra'si salasa hasayatin, dengan 3 kali cidukan. Ya, kalau kita di Indonesia ini, masya Allah ya, kita ini kaya dengan air, maka tidak perlu kita berhemat-hemat dengan air, kita langsung guyurkan saja air di kepala kita. Ini beda dengan zaman dulu, zaman Nabi SAW dan para sahabat yang tidak mendapatkan air sebagaimana banyaknya kita saat ini. Kita mendapatkan air dalam kondisi-kondisi keadaan hidup kita yang berjalan dalam kehidupan kita. Kemudian teman-teman sekalian, summa yufidul ma ala sa'iri badani, baru setelah itu yang ketujuh adalah yufidul ma ala sa'iri badani, dia baru menyiramkan air ke seluruh tubuhnya. Ini tata cara mandi yang dimustahabkan, ada 7. Itu tadi urutannya. Begitulah kata al hadisu Aisyah al muttafaq alaih, berdasarkan tata cara mandi Nabi yang datang secara muttafaq kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian wa ma kaifiyatul ijza'in, adapun tata cara mandi yang ijza'in, yang mencukupi, yaitu ayya umma badanahu bil ma'in ibtada'u ma'an niyah. Jadi cuma 2 saja. Tata cara mandi yang diijza, yang mencukupi, sah dia melakukannya, itu cuma 2, yaitu ayya umma badanahu bil ma'. Yang pertama, dia mengguyurkan air ke seluruh tubuhnya. Ibtida'u bin niyah, ibtida'u ma'an niyah, dengan disertai dengan niat. Ya, jadi rukun wudu itu cuma 2. Niat mandi janabah, mengguyurkan air ke seluruh tubuh, maka itu telah sah. Cuma 2 ini saja. Begitupun dalam kitab fikih Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i itu dijelaskan bahwa rukun wudu itu cuma hanya 2 ini saja. Niat dan mengguyurkan air ke seluruh tubuh, itu telah cukup sah dia mandi janabah. Kemudian ikhwan sekalian, teman-teman sekalian, terkait 2 hal tata cara mandi tadi, istihbab yang dimustahabkan, disunahkan, kemudian ijza'in yang mencukupi. Maka untuk menegaskan terkait dengan tata cara mandi di atas, di sini dituliskan beberapa hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar ini. Yang pertama adalah hadis dari Ummul Mukminin Maimunatu binti Al-Harits, salah seorang istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ummul Mukminin Maimunatu binti Al-Harits ini adalah istri terakhir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meski di sini diperselisihkan ya, ada yang mengatakan bahwa istri beliau yang terakhir itu adalah Ummus Salamah, ada yang mengatakan Maimunatu binti Al-Haris. Di sini dikatakan bahwasanya wada'a Rasul sallallahu alaihi wasallam, wada'a Nabi, dan Nabi menyiapkan air, Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam, wudu al janabati, air itu disiapkan untuk beliau sallallahu alaihi wasallam, wudu al janabati, untuk mandi janabah. Fa'afraga, setelah menyiapkan air, fa'afraga, beliau menuangkan air ala yadaihi, di atas kedua tangannya. Faghasalahuma, kemudian dengan air itu Nabi mencuci kedua tangannya. Marrataini, sebanyak 2 kali.
au salasan, bisa juga sebanyak 3 kali. Cuma tamadmada, baru setelah itu Nabi berkumur-kumur. Setelah mencuci tangan, kedua tangannya baru Nabi berkumur-kumur. Wastansyak, kemudian Nabi istinsyak, memasukkan air ke hidung. Setelah itu waghasala wajhahu, baru Nabi setelah berwudu, mencuci tangan, berkumur-kumur, beristinsyak, baru waghasala wajhahu, Nabi mencuci daripada wajahnya. Wazira'aihi, dan mencuci dari tangannya sampai siku. Summa afadal ma'ala ra'asihi, baru setelah itu Nabi mengguyurkan air ke atas kepalanya. Ya. Ini tata cara mandi Nabi. Summa ghasala jasadahu, baru setelah itu Nabi menutupnya dengan ghasala jasadahu, yaitu mencuci dari seluruh anggota tubuhnya. Dan dalam beberapa riwayat yang lain, baru setelah itu Nabi mencuci kakinya. Adapun tadi dikatakan bahwasanya wudu alis salat, wudu seperti wudunya orang salat. Kalau kita saat ini bisa setelah wudu seperti orang salat langsung kita membasuh kaki, ya. Tapi kalau di zaman dahulu tidak, mereka mengakhirkan kaki. Kenapa? Karena mereka dahulu itu mandinya di pasir, kemudian kalau mereka mengakhirkan agar kakinya tadi itu yang terkena pasir dan lain sebagainya itu dia bersih. Gitu ya, ikhwan sekalian, teman-teman sekalian. Ini nanti kita akan jelaskan pada tata cara bersuci dari hadas. Insyaallah nanti pertemuannya akan datang. Kemudian kata Ummul Mukminin Maimunah bintu Al-Haris mengatakan, fa'ataituhu bil mindil, saya pun membawakan Nabi itu mindil. Mindil ini handuk, ya, handuk kecil. Falam yuridha, dan Nabi tidak menginginkannya. Wa ja'ala yang qudul ma'a biyadaihi, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kudu mengeringkan air di badannya itu dengan kedua tangannya. Jadi beliau mengusap air tadi, meratakan air tadi di badan beliau dengan kedua tangan beliau. Wa masalahu hadisu Aisyata wa fihi, jadi itu tadi hadis dari Al-Maimunah bintu Al-Haris terkait dengan tata cara mandi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga wa mislu hadisu Aisyah, juga semisal dengan hadis dari Aisyah fihi, yang beliau berkata, tsumma yukhallilu sya'rahu biyadihi, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhallil, beliau menyelang-nyeling sya'rahu, rambutnya, biyadihi, dengan kedua tangannya, sebagaimana yang sudah kita sebutkan di atas. Hatta iza zanna, sampai beliau benar-benar yakin, menyangka, annahu qad rawa, sungguh rawah telah basyaratahu, membasahi daripada kulit kepalanya, sampai benar-benar yakin bahwa Nabi itu telah membasahi dari kulit kepala beliau. Afada alaihi al-ma' salasa marrat, baru setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam afada, mengguyurkan air di atas kepalanya, salasa marratin, sebanyak 3 kali guyuran. Tsumma ghasala sa'iri jasadihi, baru setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam membasuh seluruh anggota tubuhnya. Nah, bisa tata caranya dimulai dari kanan, kemudian dari tubuh sebelah kiri, baru setelah itu kita guyurkan air ke seluruh tubuh kita. Boleh juga yang demikian itu, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama kita terkait tata cara mandi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwan sekalian, teman-teman sekalian, di sini ada dijelaskan terkait dengan kaum wanita, terkait dengan mandi janabah bagi wanita, yaitu wala yajibu 'alal mar'ati, dan tidak wajib bagi seorang wanita, naqadah, dia melepaskan ikatan sya'raha, ikatan rambutnya. Naqdah sya'raha, ini ikatan rambutnya. Fil gusli minal janabati, ketika dia mandi janabah. Wa yulzimaha, dan dia melepaskannya, zalika, hal itu, fil gusli minal haid, ketika dia mandi selepas dari masa haidnya. Nah, jadi ini membedakan, ya. Kalau wanita mandi janabah, maka ikatan rambutnya atau dia mengepang rambutnya itu dia tidak perlu melepaskan ikatan atau kepangan rambutnya. Wa yulzimaha dzalika fil ghusli minal haid, namun ketika dia mandi selesai dari haid, maka dia wajib untuk melepaskannya, melepaskan ikatan atau kepangan rambutnya. Hari ini ikhwan sekalian, teman-teman sekalian, li hadisu Ummus Salamah, ini berdasarkan hadis dari Ummus Salamah
Qalat, beliau berkata, qultu, saya telah bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni imra'atan, sesungguhnya saya ini adalah seorang wanita. Jadi kita ulangi, Ummus Salamah adalah salah satu ummul mukminin ya, salah seorang istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang digambarkan sangat santun, rupawan, cantik, jelita. Walaupun pada hakikatnya seluruh istri Nabi memiliki sifat-sifat yang sama, dari wanita-wanita terbaik yang pernah ada di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Memang telah dipilihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada beliau dari wanita-wanita yang terbaik. Ya Rasulullah, dia bertanya, ini imra'atan, sesungguhnya aku ini seorang wanita, asyadun dhofra ra'sin, asyadu dhofra ra'sin, yang memiliki ikatan rambut yang sangat kuat, atau saya mengikat rambutku itu dengan kuat, atau dhofra ra'sin ini adalah saya mengepang rambutku. Afa'anquduhu, apakah aku harus melepaskannya lil ghuslil janabati, ketika akan mandi janabah? Qala, maka Nabi bersabda kepadanya, la, tidak perlu engkau melepaskannya ketika mandi janabah. Innama yakfiki, sesungguhnya cukup bagimu adalah antahsi, yaitu engkau mencidukkan air sepenuh kedua telapak tanganmu, ala ra'sika, kemudian kamu cidukan tadi air di atas kepalamu, salasa hasayatin, dengan 3 kali cidukan. Itu sudah cukup bagimu. Innama yakfiki, itu sudah mencukupi bagimu, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Summa tufidina alaikil ma', baru setelah itu kamu mengguyurkan air ke seluruh tubuhmu. Fatathurina, maka kamu telah suci. Ini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menjelaskan tata cara mandi kepada Ummul Mukminin Ummus Salamah radhiyallahu taala anha. Kemudian teman-teman sekalian, ikhwan sekalian, itu tadi tata cara mandi kita sudah menjelaskannya ya. Tata cara mandi dari mandi janabah, ada mandi yang dimustahabkan, yang diistihbabkan. Kemudian ada mandi yang ijiza, yang mencukupkan. Kalau yang istihbab tadi kurang lebih ada 7, yang mandi-mandi yang disunahkan. Sementara yang ijiza, yang mencukupi itu cuma 2. Itulah rukun wudhu, yaitu niat dan mengguyurkan air ke seluruh tubuh, maka telah sah dari mandi janabah seseorang. Kemudian teman-teman sekalian, ini tinggal sedikit kita bacakan saja, yaitu al-mas'alatus salisa, permasalahan yang ketiga adalah al-agsalu al-mustahabbati, yaitu mandi-mandi yang dimustahabkan. Al-agsalu al-mustahabbati, atau mandi-mandi yang disunahkan. Taqaddama bayanu al-agsali wajibatun, telah berlalu atau tadi telah kita jelaskan al-agsalu mandi-mandi al-wajibatu, yang diwajibkan. Nah, sekarang wa amma al-agsalu masnunati, adapun sekarang ini mandi-mandi yang al-masnunati, yang disunahkan, wal mustahabbati, dan dimustahabkan atau dianjurkan. Fahiyya, yaitu yang pertama, mandi yang disunahkan yang pertama, ikhwan sekalian, teman-teman sekalian, yaitu al-iktisalu inda kulli jima'in, yaitu mandi inda, ketika kulli jima'in, setiap kali akan melakukan hubungan suami istri, baik dia mau melakukannya atau udah, atau dia ingin mengulang lagi, dia mau mengulang lagi hubungan suami istri, baik dia mandi atau juga boleh dia berwudu ya. Kita sudah jelaskan pada pertemuan sebelumnya, Nabi biasanya kalau mengulang lagi hubungan suami istri, maka beliau itu biasanya berwudu. Nah, kemudian di sini disunahkan lagi bahwa kalau dia bagusnya itu adalah mandi. Ada hadisnya di sini, Abi Rafi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana zata lailatin yaktasilu inda hadi wa inda hadi. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi setelah mendatangi istrinya dan mendatangi istrinya yang itu. Faqultu ya Rasulullah, ya Rasulullah, ala taj'alu wahidan, kenapa tidak dijadikan 1 kali mandi saja? Ya, kenapa harus diulang sampai 2 kali mandinya? Qala, Nabi berkata, hadza adka, ini lebih suci, wa atyabu, lebih baik, wa athhar, dan lebih mensucikan. Seperti itu ya, lebih suci. Kemudian ikhwan sekalian, teman-teman sekalian, lil ghusli lil jum'ati. Nah, ini mandi yang kedua yang disunahkan adalah mandi di hari Jumat. Maksudnya iza ja'ahdakumul jum'ati falyaktasil, bagi siapa yang mendatangi salat Jumat maka disunahkan untuk dia mandi. Jadi hukumnya sunnah bagi yang mendatangi salat Jumat ya. Kalau dia tidak mau datang salat Jumat itu tidak disunahkan ya. Maka di sini disunahkan adalah bagi siapa yang ingin mendatangi sholat Jumat. Kemudian dikatakan al-akadul al-agsul mustahabbati, dan ini adalah merupakan mandi yang paling dimuakatkan, maksudnya paling dianjurkannya dari seluruh mandi-mandi yang disunahkan itu adalah
Mandi Jumat inilah yang paling dimutakadkan atau paling dianjurkan. Kemudian yang ketiga, ikhwan sekalian, teman-teman sekalian, dari bentuk mandi yang disunahkan adalah al-iktisalu lil idaini, yaitu mandi dari 2 hari Id, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Al-iktisalu lil idaini, mandi pada 2 hari raya, yaitu hari Idul Fitri dan Idul Adha. Walaupun sesungguhnya hari Jumat juga itu adalah hari raya bagi kaum muslimin. Nah, di sini yang memudahkan, kalau mandi Jumat itu disunahkan bagi orang yang ingin menghadiri sholat Jumat, sementara mandi untuk 2 hari Id itu disunahkan bagi seluruh kaum muslimin, baik yang mau hadir sholat Id ataupun tidak, semuanya disunahkan untuk mandi di hari 2 hari raya Idul Fitri ini tadi, Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian ikhwan sekalian, yang keempat adalah al-iktisalu indal ihrami bil umrati wal haji, yaitu disunahkan bagi seseorang untuk mandi lil ihrami, bagi orang-orang yang ihram, bil umrati, baik dia ihramnya untuk melakukan umrah, wal haji, atau dia ihramnya untuk melaksanakan haji. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam igsilu lil ihrami, beliau mandi untuk melaksanakan ihram. Kemudian yang kelima yang disunahkan mandi adalah al-ghuslu min ghuslil mayit, yaitu mandi ketika selesai memandikan mayat. Dia mandi disunahkan setelah dia memandikan mayat. Jadi ini ada 5 mandi yang disunahkan. Yang pertama tadi kita ulang, al-iktisal inda kulli jima', yaitu mandi ketika akan setiap kali melakukan hubungan suami istri. Kemudian yang kedua, al-ghuslu lil jum'ati, mandi untuk melaksanakan sholat Jumat. Kemudian yang ketiga, al-iktisalu lil idaini, mandi untuk 2 hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian yang keempat, al-iktisalu inda al-ihram, yaitu mandi untuk orang yang melakukan ihram, baik untuk umrah dan haji. Kemudian yang kelima adalah al-ghuslu min ghuslil mayit, yaitu mandi setelah memandikan mayat. Kemudian permasalahan al-masalatul rabi'ah, permasalahan yang keempat adalah al-ahkamu, hukum-hukum al-mutarattibatu, yang diakibatkan bagi man wajaba alaihi ghusl, bagi orang-orang yang diwajibkan mandi. Maksudnya hal-hal yang terlarang. Bagi orang yang dia akan dalam keadaan junub itu ada konsekuensi hukumnya. Maksudnya ada perkara-perkara yang tidak boleh dia lakukan. Al-ahkamul mutarattibatu ala dzalika ma yumkin ijmaluha fi ma ya'ti. Maka ada beberapa hal berikut ini diglobalkan, digabungkan, hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang dalam keadaan junub. Yang pertama, la yajuzul maqasu fil masjid illa abiris sabili. Dia tidak boleh berdiam diri di dalam masjid. La yajuzulahu, tidak diperbolehkan baginya. Al-makasu, dia berdiam diri fil masjid, di dalam masjid, illa abiris sabil, kecuali dia hanya abirin, sekedar berlalu, sabil, dia sekedar berlalu saja. Adapun dia duduk tinggal di dalam masjid dalam keadaan junub, itu tidak diperbolehkan. Dalilnya mana? Quran surat An-Nisa ayat 43. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala junuban, dan tidaklah orang yang junub itu jangan dia mendekati masjid, illa abiris sabilin, kecuali dia hanya sekedar berlalu saja, hatta taktasilu, sampai dia mandi. Itu ya. Jadi orang yang dalam keadaan junub jangan dia berdiam diri di dalam masjid. Boleh dia berdiri, diam diri di dalam masjid. Apa syaratnya? Faiza tawadda, dia tidak harus mandi, tapi yang harus dia lakukan adalah faiza tawadda, ya, apabila dia berwudu, jazalahul makasu fil masjid. Kalau dia sudah berwudu, walau meskipun dia dalam keadaan junub, jazalahul makasu fil masjid, maka boleh dia berdiam di dalam masjid. Nah, seperti itu. Jadi kalau dia dalam keadaan junub terus dia mau masuk ke dalam masjid, mungkin ada keperluan, dia duduk di dalamnya, boleh itu dia lakukan, tapi dia didahului dengan berwudu terlebih dahulu. Lisubut dzalika min jama'ati min sahabati ala ahadin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu telah sabit ya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya terkait dengan hal demikian. Wali annal wudu'a, sebab wudu itu yukhaffiful hadas, dia meringankan hadas. Itu tadi kenapa sampai orang yang dia akan dalam keadaan junub boleh dia berdiam diri dalam masjid setelah dia berwudu. Sebab ini ya, wali annal wudu'a, disebabkan wudu itu yukhaffiful hadas, dia meringankan hadas ya. Wal wudu'un, dan wudu itu ahadun tahuraini, dari 2 hal
seseorang dua hal dari tata cara bersuci, kan seperti itu. Bersuci pertama adalah untuk menghilangkan hadas kecil, yaitu dengan cara berwudu. Untuk menghilangkan hadas besar dengan cara mandi. Maka dia lakukan keduanya, wudu untuk meringankan daripada hadas besar itu tadi. Begitu ya ikhwan sekalian. Kemudian yang kedua, yang tidak diperbolehkan bagi orang yang junub, itu tadi yang pertama, la yajuzu, dia tidak boleh berdiam diri dalam masjid. Kemudian yang kedua, la yajuzu lahu, tidak diperbolehkan baginya masil mushaf, dia menyentuh Al-Quran bi basyarati bil hailin. Kita sudah jelaskan sebelumnya, menyentuh Al-Quran dengan tangannya langsung bila hailin, tanpa ada pembatas. La yajuzu masil mushaf, dia tidak boleh menyentuh Al-Quran. Di qaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh ada orang yang menyentuh Al-Quran illal mutahharun, kecuali dia dalam keadaan suci. Kemudian sabda Nabi, la yamassul mushaf illa tahir, tidak boleh ada yang menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan suci. Ini bagi orang yang junub ya. Adapun orang yang berhadas kecil, ya, misalnya dia tanpa wudu, itu juga tidak boleh menyentuh Al-Quran, tapi dia tidak boleh membacanya. Adapun orang yang junub, dia tidak boleh menyentuh dan dia tidak boleh membaca Al-Quran. Maka di poin yang ketiga di sini, bagian yang ketiga dijelaskan, la yajuzu lahu, juga dia tidak diperbolehkan bagi orang yang junub itu adalah qiraatul Quran, dia membaca Al-Quran. Fala yuqra'ul junubu syai'an minal Qur'ani hatta yaktasil. Maka orang yang junub tidak boleh membaca sesuatu pun dari Al-Quran hatta yaktasil, sampai dia mandi. Al-hadisu Ali, berdasarkan hadis dari Ali radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, kana alaihi salatu wassalam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamna'u, tidak ada yang la yamna'uhu, tidak ada sesuatu yang dapat mencegah beliau min qiraatil Quran, dari membaca Al-Quran, syai'un, sesuatu pun, illal janabati, kecuali beliau dalam keadaan janabah, dalam keadaan junub. Jadi Nabi itu selalu membaca Al-Quran dalam setiap saat dan keadaan beliau, dalam segala kondisi. Yang bisa membatasi, menghentikan beliau tidak membaca Al-Quran kecuali beliau dalam keadaan janabah, dalam keadaan beliau junub. Begitu berdasarkan apa yang diriwayatkan dari sahabat Ali radhiyallahu taala anhu. Walianna fi mani minal qiraati hasan lahul mubadaratin illa al-iktisal wa izalatul mani lahu minal qiraatihi. Kemudian ikhwan sekalian, wa yuharrimu alaihi aidan, dan diharamkan juga untuk orang yang junub itu, yaitu as-salat, dia tidak boleh salat, wa tawafi bil bait, begitupun tawaf di Baitullah, orang yang junub itu tidak boleh bertawaf. Kama sabaqa bayanu zalika inda kalami ala mas'alati ma yajibu lahul wudu min babil khamis. Ya, ini telah berlalu ya pembahasannya. Memang kita sudah jelaskan zalika kalamun, pembicaraannya ala masalah, pada permasalahan ma yajibu lahul wudu, pada apa-apa yang mewajibkan wudu. Tidak salah, ini bab yang keempat kalau tidak salah, ma yajibu lahul wudu, apa-apa yang mewajibkan seseorang untuk berwudu. Oh enggak, min babil khamis, bab yang kelima ya. Jadi pada bab yang kelima itu ada ma yajibu lahul wudu, ini sudah berlalu penjelasannya. Jadi ini teman-teman sekalian, ikhwan sekalian, pembahasan terkait dengan bab yang keberapa tadi? Yang ketujuh ya, al-babus sabi fil ghusli, tentang mandi, wa fi masail, dan permasalahan-permasalahannya. Sudah selesai alhamdulillah bab yang ketujuh ini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas terkait dengan fit tayammum. Ini juga bab tentang tayammum, wa fihi masail, dan permasalahan-permasalahannya. Jadi ada beberapa yang menyebabkan seseorang boleh bertayamum. Ini rukhsatan minallah, kemudahan dari Allah bagi umat ini ketika dia sakit, ketika dia safar, ketika kondisinya panas, terlalu dingin, ya. Dan beberapa kondisi yang lain itu boleh bertayamum. Kapan batasan waktunya? Bisa dilakukan sampai 10 tahun kalau dia tidak mendapatkan air atau dia sakit, boleh dia tetap melakukan tayamum. Ini rukhsatan minallah, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan sekalian, sudah sangat penting bagi setiap muslim untuk memahaminya. Kenapa? Supaya kita bisa mengambil kemudahan ini. Kalau kita paham ini agama ini mudah, ya, tapi tidak boleh dimudah-mudahkan. Selama ada rukhsah kemudahan dari Allah, maka boleh kita mengambil rukhsah kemudahan tersebut. Maka ini insya Allah ya kita akan bahas pada pembahasan yang akan datang. Kita cukupkan sampai di sini ikhwan sekalian, teman-teman sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.